Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisyatul Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rancangan perusahaan dalam mendukung pengembangan produk baru serta pengaturan proses pengembangan produk baru. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, saya akan menjelaskan satu persatu dulu apa itu pengertian produk, pengembangan produk, dan mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan produk. Langsung aja di sini saya masuk dan menjelaskan apa itu pengertian produk baru. Produk baru di sini merupakan barang dan jasa yang pada dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan. Jadi ini produk yang benar-benar baru ada dan langsung sebelum dipasarkan kita udah launching terlebih dahulu. Terus di sini apa sih pengertian pengembangan produk baru? Pengembangan produk baru itu atau biasa yang sering disebut new product development adalah merupakan suatu proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversasikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Nah, produk baru ini sendiri mencakup dari produk baru yang ada di dunia atau biasa sering disebut new to the world produk. Produk ini yang menciptakan pasar yang baru, pengembangan minor pada produk maupun revisi pada produk yang ada. Terus bagaimana sih kita mengidentifikasi produk baru itu? Nah, di sini saya menjelaskan ada 6 kategori cara mengidentifikasi kategori produk baru. Yaitu yang pertama, produk baru dengan penciptaan pasar yang baru atau new to the world produk. Terus yang kedua di sini ada produk baru dengan pertama kali memasuki pasar yang sudah ada untuk produk semacam new produk linis. Terus yang ketiga di sini ada produk baru hasil modifikasi produk lama atau biasa disebut addition to existing produk linis. Terus sini yang keempat ada produk baru untuk menggantikan produk yang ada dan untuk meningkatkan kinerja dan nilai atau biasa disebut improvement and revision to existing product. Yang kelima ada produk yang ada yang ditargetkan untuk pasar baru atau segmen baru atau biasa disebut repositioning. Terus yang keenam di sini ada produk baru dengan harga lebih rendah atau biasa disebut cost reduction. Nah, di sini kenapa sih perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru gitu? Kenapa? Ya kan pasti kalian di sini bingung kenapa harus melakukan pengembangan produk baru. Di sini saya akan membantu menjelaskan walaupun tidak banyak. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jawabannya adalah mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru? Karena untuk mencapai sasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita sebagai konsumen pasti sangat konsumtif dan menginginkan suatu hal-hal yang baru untuk kita pakai di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu perusahaan selalu mengeluarkan produk baru setiap harinya agar kita tidak bosan dan kita senang memakai produk itu. Nah, untuk mencapai hal itu sendiri, perusahaan tentu harus mengikuti langkah-langkah dari pengembangan produk ini secara sistematis. Di sini ada 7 proses pengembangan produk yang saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada gagasan produk. Gagasan ini umumnya pengembangan produk dimulai dengan mencari gagasan baru, produk-produk baru atau ide-ide baru seperti inovasi baru, kita membuat produk apa dan seperti apa. Terus yang kedua di sini ada penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Terus yang ketiga ada pengujian konsep. Setelah gagasan disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harganya itu sendiri. Lalu di sini yang keempat ada analisis bisnis. Analis bisnis usaha biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan jika didapatkan informasi yang baru sehingga perkiraan yang dibuat semakin mendekati kebenarannya. Seperti itu. Yang kelima yaitu pengembangan prototip. Sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk, bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat prototip. Terus sini yang keenam ada pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal-hal yang dipelajari dari prototip, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja atau tidak.
Jika ya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas karena kampanye promosi dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar. Tapi ini akan menjadi cukup mahal. Dan yang terakhir di sini ada komersialisasi yang bertahap. Ini bertujuan untuk menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Nah, itu dia mengapa perusahaan perlu adanya pengembangan produk baru, sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa contoh merek, real merek, produk pengembangan dari sebuah merek terkenal yang benar-benar sudah didengar dan sering dipakai oleh banyak masyarakat. Di sini ada satu produk yang benar-benar sudah terkenal, yaitu pasti kalian sudah pernah mengetahuinya atau mungkin kalian pernah membelinya, yaitu produk Hermes. Masih ingat kan dengan tas yang identik dengan para sosialita ini? Tentu saja identik dengan para sosialita. Bayangkan saja harga satu tas Hermes termurahnya saja bisa mencapai 1000 US dollar atau sekitar 12 juta. Sangat-sangat fantastis, bukan? Tas yang terbuat dari kulit buaya ini seringkali dihiasi dengan emas dan berlian. Gimana gak mahal, coba hiasannya aja berlian sama emas. Terus di sini bisa memiliki harga yang sangat tinggi karena proses pembuatannya yang memakan waktu lama. Tidak hanya harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, selama lebih dari setahun perajin tas Hermes juga melakukan segala sesuatunya dengan tangan, mulai dari menjahit, memotong, melipat, bahkan memangkas. Nah, kenapa kalian tahu kan di sini sangat mahal? Karena dari pembuatannya yang sangat rumit dan hiasannya sendiri yang harganya luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian walaupun tidak banyak dan pengetahuan juga saya masih sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.